محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. Bahas tentang keutamaannya khatmil Quran. Dalam kitab At-Tibyan Imam Ghazali ajabu yustahabbu dianjurkan apa? Huduru majlisi khatmil Quran, menghadiri majelis hataman Al-Quran, istihbaban muta'akkidan, dengan anjuran yang ditekankan. Artinya kata Imam Nawawi bahwa setiap muslim dianjurkan untuk senantiasa hadir di majelisnya hataman Al-Quran, dan itu adalah anjuran yang sangat ditekankan. Faqad thabata fi sahihaini, berdasarkan sebuah keterangan di dalam hadis sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaral huyyadah, memerintah kepada wanita-wanita yang sedang haid, bil khuruji, untuk keluar, yaumal aidi, pada hari telasan. Yaumul aid ini kan Idul Fitri, Idul Adha. Tujuannya apa? Liyashhadana al-khaira, liyashhadana, agar mereka ikut menyaksikan al-khaira, terhadap kebaikan-kebaikan, wa da'watal muslimina, dan juga agar mereka mendapatkan doanya orang-orang Islam. Jadi dalil ini dipakai oleh Imam Nawawi bahwa syiar Islam itu harus dihadiri oleh kalangan kaum muslimin itu sendiri, terutama Al-Quran, karena syiar yang agung di dalam agama itu adalah Al-Quran itu sendiri. Ketimun pada hataman Al-Quran, anjurannya itu apol kompol cek hataman katibian. Itu yang mendasari kita semua untuk mengadakan gerakan-gerakan khatmil Quran. Banyak gerakan khatmil Quran, ada semaan mantap yang di sini yang dipimpin oleh Kiai Haji Sohib Abdullah, yang mana pendirinya adalah Kiai Haji Hamid Jazuli Gusmi. Jadi ternyata beliau-beliau itu pada Gusmi ini kan tak bensaroban ke kegiatan majelis khatmil Quran, pada sesara, pada pakon dari kanjeng Nabi. Bahkan seandainya wanita-wanita yang sedang haid itu norok akopon, ini kan tak masalah, kan tak kira ngaji. Saya harap ke wanita haid itu ketika membaca Al-Quran, tapi ketika mau norok doa nama nolong, mereka dianjurkan malle pada milo barokana ya. Bahkan ada riwayat warawa ad-Darimi wa ibnu Abi Dawud bi isnadihi ma'an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam ad-Darimi dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dawud, yang mana sanad keduanya, sanad hadis dari keduanya ini bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya kebiasaan Ibnu Abbas annahu kana yaj'alu rajulan yuraqibu rajulan yaqra'ul Quran. Ibnu Abbas ini kebiasaannya mengutus seseorang untuk meneliti di mana ada majelis hataman Al-Quran. Jadi Ibnu Abbas ini kan di orang coba bahana syariah salingkungan penyuwat kalau nak akan cina. Ibnu Abbas kan lagi Arabnya. Ibnu Abbas kalau saya singgah apa nyobot lah, coba tengku di mana pada majelis hataman Al-Quran. Pas orang menikah, lalu orang tersebut ya mencari majelis yang di dalamnya
dihatamkan Al-Quran, kira-kira seperti itu. Fa'idha arada ayyakhtimah, lalu ketika di dalam majlis itu sudah hampir hatam, ya, a'lama Ibnu Abbasin, lalu orang tersebut memberitahu kepada Ibnu Abbas, fayashhadu dzalika, lalu Ibnu Abbas hadir ke majlis tersebut. Jadi penting, contohnya Bang Mursyid coba. Jadi masa tiap ada kegiatan khatimul Quran, dekik muntila para hatam apa lah tu. Jadi tak nyimak dari awal ni kan. Tapi keng cek tero kun berak galak doa nama lolo. Galak nyaman na TV saya ngaji komo ngapo. Kun berak gonjeng di budi natila hatam datang. Tajuan anak Pak Ibnu Abbas mak nyoro orang, makon orang, karena Ibnu Abbas ni kan orang sibuk. Ibnu Abbas itu adalah sepupu Rasulullah yang juga memiliki tugas dari Rasulullah untuk melayani umat Islam pada waktu itu, ya. Artinya Ibnu Abbas ni kan duduk di pemerintahan Islam, jadi tak sempat hafal kompol dari juz setong sampai juz telowolo. Akhirnya karena bakun terobaroka Ibnu Abbas ni kan nyuruh orang muntilah hatama abole kan kok ya kabari kok muntilah hatama. Pas ikabole lebih orang anu kan to Ibnu Abbas para hatam kok. Ya fashhadu dzalik. Ibnu Abbas ni pas Rabu. Aku pol. Engki badana kita lah Pak Nawira ni kan. Juz setong sampai juz 5 abono. Dari juz 6 ya, sampai gelok sehari penting alako, ya kan kayak itu. Artinya kan kesibukan saya penting di mana ketika sudah mau dibaca doa khatmil Quran apa long boleh. Ternyata banyak fadilah-fadilah yang luar biasa ketika Al-Quran itu sudah dihatamkan, walaupun kun berak datang ketika doanya sudah akan dibaca, ya. Bahkan di sini ada riwayat lagi, warawa Ibnu Abi Dawud bi isnadaini sahihaini an Qatadah at-Tabi'i al-Jalidi sahibu Anas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dawud yang sanadnya juga sahih, yang bersumber dari Imam Qatadah, seorang tabi'in, yang mana Imam Qatadah ini sahibi Anasin radhiyallahu anhu, adalah santrinya sahabat Anas. Jadi silsilah keguruan ulama di mereka, bahkan para sahabat ni kan jelas ya. Benigun berak sakater ngaji peng-mopeng, jadi ika guru aku. Jadi sahabat Qatadah ni kan ngaji ka Anas bin Malik dia langsung ngaji ka Kanjeng Nabi. Jadi sumbernya jelas. Ini sanad keilmuan, ya. Penting untuk mencari guru yang memiliki sanad keilmuan yang jelas. Mun beda orang ngajar umpamana abulang abri betotu lemma alim umpamana. Neka penting untuk ditanya. Sampian sumbernya ini kan dari pasaran. Kulo le nang giding baca ka guru, cek ka guru. Tandi setrum mun kan. Tandi setrum, tandi power di dalam dirinya itu. Tak bisa naungin. Artinya orang ini hanya punya keilmuan tapi tak memiliki cahaya ilmu itu sendiri. Wah matuanya mana orang matura ni. Jadi mun sanad tak jelas, mbian enggak sumber dan dari wasera, ngaji dari wasera mak bisa oning ilmu ngan neka. Ukula ngaji ka yang muzaki umpamana. Yang muzaki ka kiasat ka hulil penggalan. Jelas dengan sanad. Jadi sanad dan tak yaman lagi melo barokana pancaran cahaya dari guru yang telah mengajar. Sama neka juga Imam Qatadah. Qala Ajabu berkata, sahabat Anas neka, kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu idza khatamal Qur'ana jama'a ahlihi wada'a. Jama'a ahlahu wada'a. Kebiasaannya Anas bin Malik, nikah Anas bin Malik selain santren Kanjeng Nabi juga berkhidmah ngabdi ke Kanjeng Nabi. Ini kan problem sekarang yang terjadi pada masa sekarang. Orang tak boleh ngabdi ke guru, ini kesamakin nih kamu.
Mun ngabdi ka guru perbudakan. Padahal Anas bin Malik ngabdi ka Kanjeng Nabi sekaligus ngaji selama 10 tahun. 10 tahun. Rasulullah ada era esok pagi bareng Anas bin Malik. Ada era. Rasulullah miusa kendaraan naik pas siap. Parata bareng Anas bin Malik. Rasulullah asarena tempat istirahatnya dibersihkan oleh Anas bin Malik. Pas ekocak perbudakan itu bukan perbudakan, tapi itu pengabdian. Tolong dibedakan antara perbudakan dan pengabdian. Jadi pada pemahaman sekarang bahwa ketika seseorang mengabdi kepada guru dianggap menjadi budaknya guru, itu salah betul. Berarti orang tersebut kurang literasi, kurang pemahaman, kurang referensi bahwa dunia itu ada, itu berkat sebuah pengabdian. Artinya ngabdina Nabi Adam ke Allah Ta'ala itu jelas. Pas orang sukses di dalam mencapai keilmuan itu benikun bera oleh na ajar tapi oleh na ngabdi. Tekak tuh mukhlas dari alam buah. Ya tekak benar. Saya penting ngabdi ke guru aja bisa baca kitab dia. Walaupun dipertanyakan di guru nanti dia. Tapi almarhum kamu zakit tanya di ngaji kitab. Jangan lambai produk tak ngaji kitab. Saya penting kuncinya orang terus sukses. Terraja mereka jaan sifat suud dan guru kan kamu jika tak mampu mengabdi kepada guru setidak-tidaknya seminimal-minimalnya jangan pernah memiliki hati yang berburuk sangka kepada guru. Ketika ngabdi fokus sandarlah guru bolang meskipun marahin jam omongan adalah guru saya bolang, tapi mana pak pecah ya, yang jam guru kajenting bu, yang jam gelu masih bolang. Dari barokah. Setiap kebutuhannya guru disiapkan, tapi neng dalam Athena berderasa suud dan gak guru, maka nilai-nilai seperti itu akan hilang, percuma. Makanya itu yang ditekankan oleh Allah di dalam Al-Quran memfirmankan ya, tentang kisah perjalanan Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Mun masalah alim, Nabi Musa alim, jaknya mana Nabi, di mana beda Nabi tak alim. Ben boleh bisa langsung budabuan wi Allah. Nabi Musa ini bisa langsung berbicara dengan Allah, makanya memiliki titel atau julukan Musa Kalimullah, adalah orang yang langsung bisa berbicara dengan Allah. Tapi ketika diperintah oleh Allah untuk berguru kepada Nabi Khidir, ini hanya untuk menggodok kesiapan hati, dan itu pelajaran. Mun Nabi Musa tak kira suudon iya pun. Ini hanya ibrah, pelajaran kepada kita. Maka ada Nabi Suudonan kan tak lepas. Mun pas Nabi Suudonan coba ate kan tak kira itu Nabi. Nabi itu maksum. Atena ijaga, ya Allah pikirannya ijaga. Itu hanya sebuah ibrah bagi orang-orang yang ingin mengambil seseorang menjadi guru. Jadi mun guru nalak mahelap, cek sampai coba sangka. Ya helap Nabi Khidir yo cocok. Mati enak kanak kene le nah jong pateh bareng Nabi Khidir wasana. Akhirnya dikomplain sama Nabi Musa, aqatal tanafsan zakiyatan bi ghairi nafsin laqad jita syai'an nukra. Iya kan juz 15 kan dengan surat Al-Kahfi, aqatal tanafsan zakiyatan bi ghairi nafsin laqad jita syai'an nukra. Apakah Anda ini kok tega membunuh anak kecil yang tidak berdosa? Laqad ji'ta syai'an nukra. Sungguh Anda ini telah melakukan sesuatu yang melanggar syariat. Artinya muntan di dosa, muntan di galero, cak napa pun sarong secara tatanan syariat.
sampai Nabi Khidir kan ki adabu beri penjelasan ke Nabi Musa. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku telah berkata kepadamu bahwa kamu tidak akan pernah bisa bersabar ketika berguru kepadaku? Karena syariatnya beda. Syariatnya Nabi Musa begini, sedangkan Nabi Khidir begini. Tapi pada ngabdi dengan Allah. Jadi jangan mudah menyalahkan setiap perilaku orang lain yang belum betul-betul kita pahami. Meletak terjerumus ke dalam sifat su'udon. Apa boleh gak guru? Pas pandai gak guru nanya tersunnah malu. Sunnahnya minum itu duduk, sunnahnya makan itu duduk. Pas guru nangin lo mancing, wah barang matang guru deh. Jangan sunnahnya minum duduk. Pas mulai timbul su'udon. Nah di sana sudah ujian dari Allah bagi orang-orang yang ingin mencapai ridhonya Allah. Jadi tengok zaman sekarang jangan mudah terprovokasi terhadap hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan nilai-nilai syariat yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Rasulullah makon ngabdi ke guru, sudah totalitas saja. Nyatanya kesuksesan Islam itu berkat sebuah pengabdian, benih berkat sebuah perjuangan. Perjuangan kan tak sama rempah. Cak Rasulullah lebih banyak menghindari peperangan daripada peperangan itu sendiri. Mungkin bisa damai. Tapi besarnya Islam itu adalah akhlak. Akhlak kaku, akhlak kasir itu apa boleh kah akhlak kedua orang tua? Cocok ya, benda buli-buli naik grup. Iya, kah guru elek balik tanangnya ke orang tua na. Ates. Itu sebenarnya hal-hal yang seperti ini sekarang itu sudah ada tanda-tanda dari sebelumnya sudah. Assalaman ke guru bukan mencium pakai hidungnya lagi, tapi pepe. Akhirnya sekarang sudah puncaknya. Orang sudah mulai tidak percaya kepada guru. Akhirnya orang-orang yang betul diuji seperti itu ya dan tak mampu ya rusak pada akhirnya. Bahkan ini saya kasih contoh lagi. Tak mungkin kan Rasulullah itu feodalisme feodalisme kan perbudakan. Rasulullah pernah menyuruh kepada Ibnu Abbas. Ini kan kita sedang membahas Ibnu Abbas pakon ngaji ke sahabat Rasulullah, penulis Al-Quran Zaid bin Sabit. Pakon ngaji Ibnu Abbas ke Zaid bin Sabit. Ketika ngaji benekun berasa kader mengambil ilmunya, tapi juga harus siap melayani gurunya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas ketika Zaid bin Sabit ini mau keluar rumahnya? Ini sudah kendaraan disiapkan, menambahkan onta atau jaran. Jadi mau keluar awadana guru kawas Bambang mau jaran nih kayak sabut dia. Itu disiapkan sudah. Ya kalau sekarang mobil disiapkan di depan helm. Saya sering kan lihat itu ketika KZM mau mios, mau berangkat, mobil kan disiapkan sudah, dihadam itu bi supir. Kalau sekarang kan sudah serba modern. Kalau dulu ketika Zaid bin Sabit ini sudah keluar dari rumahnya, aung ke kajaran, neka Ibnu Abbas menyiapkan kedua telapak tangannya untuk jadi pijakan Zaid bin Sabit naik ke atas kudanya. Neka lambok, ngabdina orang lambok, neka totalitas ongko. Ketika neka, ini tidak masuk. Akhirnya apa yang diucapkan oleh Zaid bin Sabit, kok sampai segininya sampean itu mengabdi kepada saya dan melayani saya? Apa jawabnya Ibnu Abbas? Demikian ini adalah perintah Rasulullah kepada saya. Ban mengaji ke Zaid bin Sabit, benikun berangal ilmu.
tapi siap untuk melayani segala kebutuhan. Musawankan kan ngalaknya mana? Ketika anak-anak santri dididik dengan demikian akhlak seperti yang sudah diwariskan oleh Rasulullah, kadang orang kemana anda rasanya. Mun anaknya melar, pakun guru nasi salah lagi. Mun anaknya dididik, yang kikuru na pakun salah lagi. Makanya akhirnya ada sebuah ungkapan ulama mengatakan begini, zaman akhir itu bukan hanya sekedar siap menerima murid, tapi seorang guru dituntut untuk selektif di dalam mencari murid. Karena nasihat itu akan bermanfaat bagi orang yang mau menerima nasihat. Nasihat itu akan menjadi manfaat terhadap orang yang mau menerima nasihat. Makanya jangan pernah menasehati orang yang tak mau menerima nasihat. Artinya tak usah maksa. Beri, sudah nasihat. Kabel nasihatin bulan tepat ada. Oh. Jadi biar tidak sia-sia. Karena nasihat itu ada tempatnya. Dan di antara tempatnya nasihat adalah terhadap orang yang mau menerima nasihat. Ini pun tak hendak boleh itu paksa awarum. Lah kendak. Ki kocak aslana a'maluna walakum a'malukum bakna kok sudah. Berarti ya. Nah, kembali kepada poin kebiasaannya sahabat Anas bin Malik ketika sudah khatam Al-Quran, jama'ah ahlahu, dia mengumpulkan keluarga-keluarganya, pakapi mantona, bini, anak-anak pakapi kompoi-kompoi apa kumpul wada'a, lalu berdoa bersama. Jadi doa bersama itu memang sudah ada dari zaman Rasulullah. Bahkan waruwiyah, dan diriwayatkan bi asanidihi as-sahihati 'anil Hakam bin Utaibah. Arsala ilayya Mujahidun wa 'Abdatu bin Lababah faqala. Suatu ketika Mujahid, sahabat Mujahid dan Abdah bin Lubabah ini mengirim utusan kepada Anas bin Malik. Karena sudah menjadi tradisi. Tulisannya apa? Pesannya, inna arsalna ilaika li anna aradna an nakhtimal Qur'an. Kami mengirim utusan kepadamu karena kami sudah mau hatam Al-Quran. Tetilah pada pengumuman. Makanya anjurannya ketika sudah sampai surat Al-Lail mau ad-duha itu ditutup dulu. Shadaqallahul adzim. Cek bahasanya itu diterapkan di mantap ya, kan seperti di mantap ya. Ya. Hatta seumpamana juga di antara cakanca jamaah, walaupun hatamannya itu membutuhkan waktu 1 bulan, 2 bulan atau 1 tahun, ketika sudah sampai juz 30 di surat Al-Lail sebelum nak Tuhan tutup. Apa lega keluarga? Ya tak usah tak kena cek tatangga. Minta tangga si bogia. Keluarga bayi, bini, anak ya. Aku pun. Mari itu lanjutkan dari ad-duha terus doa bersama. Itu afdal. Itu anjurannya. Wa du'a'u mustajabun 'inda khatmil Qur'an. Dan berdoa ketika khatmil Qur'an itu mustajab. Langsung ikabul sareng Allah Subhanahu wa taala. Kan man eman. Mi pada se jomblo ya kan ya jomblo. Jomblo iya kan? Ya Allah. Iya kan ya? Wa fi ba'dir riwayat, bahkan di dalam sebagian riwayat dikatakan annahu kana yuqalu, bahwasanya ketika khatmil Quran itu dikatakan innar rahmatah tanzilu inda khatimatil Quran. Rahmat Allah turun ketika Al-Quran itu sudah dihatamkan. Toron masalah. Ketika rahmat toron, anak pamak waktu adu amarin di sanalah tempat-tempat istijabah. Waktu yang istijabah.
Bahkan di sini kata Imam Nawawi, yustahabbu ad-du'a'u aqibal khatmi istihbaban mutaakkidan. Bahkan disunnahkan berdoa ketika sudah menghatamkan Al-Quran dengan anjuran yang ditekankan. Lima dzakarnahu fil mas'alatil allati qablaha wa rawa ad-Darimi bi isnadihi an Humaidin al-A'raj. Bahkan Imam ad-Darimi meriwayatkan yang mana sanadnya riwayat ini dari Syekh Humaid al-A'raj. Beliau berkata, mangqara al-Qur'an, barang siapa orang yang membaca Al-Quran, summa da'a, kemudian ia berdoa, ammana, maka ikut mengaminkan, ala du'aihi, atas doanya orang tersebut, arba'atu alafi malakin, sebanyak 4.000 malaikat. Jadi mun pun Al-Quran nikah hatam, pas doa nikah diamini oleh 4.000 malaikat. Doana itu diamini oleh 4.000. Bahkan di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, itu bukan cuma 4.000. Barang siapa yang menghatamkan Al-Quran, maka dia akan didoakan oleh 60.000 malaikat. Sabita ke boleh, banyak boleh nih. Jadi saya ada pas epatam, pak nih sama malaikat sama ken dengan kiong kuat. Kan pak ebo we. Gua notap lorong saya jelas. King kontong nggak, malaikat tak baca. Mon pasti babat jeng notap lorong, gua udah pengajian apa? Nah, tentunya kira-kira doa apa yang perlu dibaca ketika khatmil Quran itu? Wayam bagi, dan seharusnya ayyuliha, hendaknya bersungguh-sungguh fid du'ai, di dalam membaca doa. Wa ayyad'uwa, dan hendaknya ia berdoa bil umuril muhimmah, tentang perkara-perkara yang penting, yang vital. Tak usah doa urusan rezeki, gampang ya, urusan receh. Ya Allah tadi besek ya, coba ibu malaikat kun beresoro urusan fulus. Urusan yang penting, artinya apa? Urusan yang paling penting, kebahagiaan kita di akhirat pada saat temu nih, penting mungkin. Mun beranang itunya, saya nyari kabungan itunya. Allah tidak pernah menciptakan kebahagiaan di dunia. Yang Allah ciptakan di dunia hanya ketenangan, itu pun sementara. Sebenarnya kebahagiaan yang abadi itu yang Allah ciptakan di akhirat, dalam surga Allah. Jadi jangan pernah meminta kepada Allah terhadap sesuatu yang tidak Allah ciptakan di dunia. Percuma pasana. Deki bila beri dengan tunya tak bunga dengan akhirat, kan mamang lomo, lega pangeran. Di dunia itu tidak ada kebahagiaan, tidak ada. Yang ada hanya ketenangan, itu pun sifatnya sementara. Kenapa mau beri ketenangan dengan sifatnya sementara? Ketika setiap manusia capek menghadapi permasalahan dunia, maka dia diberikan ketenangan sementara oleh Allah agar rileks, tak panas terus. Mun pas tak beri tenang di pangeran serbuk, letuk masena, tak letuk mokos. Makanya di sini anjurannya wa ayyadhu bil umuril muhimmah. Hendaknya ketika ia berdoa kepada Allah, berdoa dengan urusan yang paling penting kepada Allah. Mun urusan rezeki, coba urusan rezeki. Teka tak minta, teka tak laku, jamin karena rezeki bi Allah. Kelu, jamin. Karena itu masuk dalam takdir Tuhan. Kan manusia, rezekinya tentu akib bi Allah. Umurnya tentu akib bi Allah kan. Itu dalam urusan konteks sudah. Sehingga kata Imam Athaillah As-Sakandari, arih nafsaka minat tadbir, fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Tak usah terlalu mencemaskan tentang urusan masa depan. Urusan rezeki, urusan pun urusan dunia. Karena sesuatu yang telah diurus oleh Allah untukmu, maka engkau tak pantas untuk juga ikut memikirkannya. Janganlah ya urus bi Allah ki nur amikir kan beremah. Yang penting mun ala ko ya ada ko kalau biasa ikhtiar sudah tak usah.
malah tak ikut mencampuri urusan Allah. Cuma saya telep-telep kan kehidupan yang akhirat gitu. Masuk golongan orang yang otong apa sih celaka. Ini yang disebut amrun muhim. Dan yang kedua, ketika berdoa, wa ayyuksiru fi dzalika fi salahil muslimin. Hendaknya mendoakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Seperti sekarang kaum muslimin diuji oleh Allah dengan segala macam. Terus wa salahi sultanihim, dan untuk kemaslahatan para penguasa. Menteri beri penguasa sedolim dan dagiya, tapi coblos lembek. Silakan coblos mereka, nyoblos milih itu ijtihadi, ya kan? Pilihan. Tapi yang paling penting peran kita sebagai rakyat bawahan terhadap atasan, aduaki muka-muka barengan mampu, muka-muka barengan amanah. Benih tidak tak cocok pas demo pasanan, pak corona tanding tidak, mak pele lembut, kan nggak ngeruak. Jadi malah tak banyak demo, malah tak banyak komplain, malah tak banyak kekecewaan, mantap pele dua kiwas. Karena manusia tidak ada jaminan selamanya akan baik, karena manusia sisinya memiliki dua sisi, positif dan negatif. Muntai baik nggak lupa kursi panas panengan tidak terjun di atas lupa tak ada kamu bawa lupa. Angki muntila pelia, do pangapura, muntila dojo, numpak sedan boh, tongan kadang tak ngelakson boleh kan? Siapa malen tu? Nah yang penting. Wasairi ulati umurihim, dan juga mendoakan semua apa yang menjadi urusan-urusan para pembesar, karena penguasa itu tugasnya sudah juga berat. Wakil-wakil, kenapa kok rusak wakil-wakil? Karena kita lebih banyak menyalahkan daripada mendoakan. Coba pun kita logika saja ini. Kenapa pejabat-pejabat kita itu banyak yang rusak? Padahal kita yang memilih kan, mapas tak cocok kok. Sele-bele kita cocok gitu. Karena kita itu lebur mele tak lebur lagi. Jadi mun siap memilih harus siap mendoakan. Jadi ketika napa ini memiliki loyalitas nih, kesetiaan. Ini kan betul membuat padana mangken biar nak guru kakak waris semua mana guru kakak waris kun pernah kena ilmu nama lo kakak waris saya itu lagi pun tidak lopot Italia apa mana mangken ada santri beda ya tapi tak punya pun santri itu lagi guru nak ada mungkin jarang paling situ lagi ini saya guru apa? Pernah nonton yang makin mereka ngaji kaki saya ilmu mana? Pas setiap baca sholat mereka masa dua kaki saya, saya yakin itu tak pernah. Mon ilmu nih kalau malu loh, tak pernah. Pas empian aduh kaki hulil, coba tak kira. Mun pada bagus kau cari tahu, pada coba nih kau cari lagi. Wah no, boh mungkin, boh. Itu pun yang meninggal, yang wafat, itu ketika memiliki nilai historis karomah. Hebat. Mereka guru kirim Fatihah khususan ila hadrati Ki Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Mun tadi power pada nak As'ad. Pas tak tu lagi. Tak kirim Fatihah. Tak udu nih. Mana sekarang power mukhlas mati dah tak ada satu lagi. Terhadap siapapun kita berguru, baik itu terkenal atau tidak, yang dimana ilmu masih tertanam di dalam jiwa kita, maka kita ada anjuran untuk mendoakannya. Penting kan ya.
Jadi cuman samangken ya saboran aku ngala sempalan dari kitab Ihya Ulumuddin Kabun Imam Ghazali. Di antara sombongnya seorang pelajar kepada gurunya ketika ia hanya mau berguru kepada guru saya terkenal. Nika Ihya Ulumuddin. Nyari guru saya terkenal para guru. Saya tak terkenal tak alim pas tak ya. Tak ada di guru. Padahal Imam Ghazali itu suksesnya mencapai perjalanan spiritual ya junana Allah. Guru katakan sol sepatu. Bahkan teti dekat juga nang pasar. Kemudian di ulama saya terkenal. Ketika Imam Ghazali guru anu napa men ngaji ate ngaji tasawuf. Sebelum ngaji gula langkir bersai. Pada musola yang jarang ditempati soroh bersai. Punya taman cok nang langkir. Bersai pada musola. Pas ketika taman cok, pas ngalak lit kulit, ngalak sepat mungkin ada orang penyebut kulit. Tak bagi guru nabo. Cek aku tanangan. Mon santri saman kan gelu. Aduh. Ketika tanpa banyak bantai Imam Ghazali, buang sepat karena tak pareng ngaki guru nah, buang sepat. Masa kalau aku tanangan, bersih. Kotor. Mari kenika jeding suruh musai, jeding ke musola. Mari kakak bersih. Langkat jeding kosak pas ngadep ke Quran ampun lastare. Jalan ni saja. Napa jana guru mulai lulus. Sakit. Ternyata muara keilmuan itu ketika hati rela untuk melaksanakan perintah guru. Teka ilmu nasa guru tanda kan. Pakon na guru warjoma. Kisah paling inti kan ya. Dua kini. Guru-guru nanti kan. Jadi harapan ini pentingnya. Kenapa meskipun 1 bulan 1 kali kita mengadakan khatmil Quran walaupun ya tak usah waktu banyak, tak usah pengakuan dari siapapun. Siapa yang sadar boleh gabung ya. Karena fadilahnya luar biasa. Man eman dua akibat ibu malaikat otabo sampai 6 sabito ke ibu malaikat mereka luar biasa. Harapannya apa yang kita lakukan saat ini semoga keberkahannya terus mengalir kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi penerus kita. Muka-muka terus bahkan sekena dalam Al-Quran, karena Al-Quran adalah warisan yang betul-betul diwariskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Muka-muka hati kita mendapatkan pancaran nur Al-Quran sehingga hati kita terus subur keimanan kita kepada Allah melalui barokahnya Al-Quran. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim.